dari Jalan Baumasepe, nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556, handphone 085 395 350 907. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Dipancarkan dari Jalan Baumasepe 423 lantai 2 Kota Parepare. Untuk pagi hari ini kami hadir kembali bersama Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Untuk siaran kami, Insan Mesra juga boleh mengikuti atau mendengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com, dan saat ini kita juga live di Facebook Radio Mesra ya. Edisi siar hari Jumat tanggal 1 September bertepatan dengan 15 Safar 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini Insan Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan Insan Mesra seperti biasanya setiap hari Jumat itu kami hadir di ruang dengar Insan Mesra dengan acara dai Dialog Agama Islam bersama dengan Ustaz Muhammad Rosidin As-Sundawi BAMA. Beliau adalah alumnus Binoria University Universitas Karachi, Pakistan, Pesantren Sirajul Mukhlasin Payaman 2, Kerincing Secawan, Magelang, Jawa Tengah. Kemudian beliau juga adalah pemilik sanad hadis, Kutubus Sita dan lain-lain. Beliau juga adalah pengajar fikih, hadis, tafsir, nahwu Arab, tauhid dan lain-lain. Beliau juga termasuk salah seorang dai KPK, dan juga beliau adalah pembina tahfiz Mandua Parepare. Dan untuk hari ini seperti yang sudah saya disampaikan, untuk materinya adalah jenis-jenis mandi dalam Islam atau mandi wajib dan mandi sunnah. Nah, Insan Mesra nanti boleh gabung di layanan telepon kita 0853 953 50907 ya. Dan terima kasih juga untuk yang sudah hadir di Facebook ini. Sekarang pukul 10.18 Insan Mesra, langsung saya menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam, insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah. Itu juga harapannya kita kepada semua Insan Mesra ya. Mudah-mudahan hari ini Ustaz semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan aktivitas juga tetap berjalan lancar. Iya. Silahkan Ustaz untuk materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa adzala bil jahli akharina wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal dini. Wa usalli wa usallima ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dalam keberkahan dan selamat di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin, amin. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, pada Jumat hari ini kita pembahasannya sesuai urutan babnya, itu tentang berbagai macam jenis mandi. Kemarin mandi wajib sudah, kemudian sunnah mandi wajib sudah, dan memasuki sekarang tentang mandi sunnah, berbagai macam jenis mandi sunnah. Maka sebelum kita mulai, kita sama-sama dulu beristighfar, syahadat, kemudian sholawat. Kita sama syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, sebelum kita mulai juga kita doakan ya, kita dengan mengirimkan Al-Fatihah kepada kita, saudara kita, keluarga kita, siapapun yang kita kenal, semoga diberikan keberkahan, dan semoga yang sudah mendahului kita ya, semoga Allah berikan tempat yang tinggi, yang mulia, dan kita khususkan juga kepada guru-guru kita.
لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Semesta kita langsung memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aqsa wal iktisalatul al-masnunat wal iktisalatu al-masnunatu sab'at asyarata ghuslan. Mandi sunnah, jenis-jenis mandi sunnah. Ghusl jumu'ati wal aidaini wal istisqai wal khusufi wal kusufi wal ghuslu min ghusli al-mayyiti wal kafiru idza aslama wal majnun wal mughma alaihi idza faqa wal ghuslu indal ihram wal dukhulil makkata wal wuqufi bi arafat wal mabiti bi muzdalifata wal ramyil jimari salatati wal tawafi wal sa'i wal dukhul madinati Rasulullah SAW. Al-aqsal masnunatu, yaitu mandi sunnah, wahiyya kathiratun, yaitu banyak sekali, minha, diantaranya ghuslul jumu'ati, yang pertama itu urutannya mandi Jumat. Jadi kita sunnah mandi Jumat. Wa huwa afdaluha, dan mandi Jumat itu urutan yang paling utama di antara mandi-mandi yang lain. Urutan yang paling utama di antara mandi-mandi yang lain. Jadi mandi mandi Jumat dulu. Mandi Jumat. Kemudian kapan wa yadkhulu waktu, kapan mulai bisa mandi Jumat. Wa yadkhulu waktuhu, yaitu mulai masuknya kita diperbolehkan sudah diperbolehkan mandi Jumat, andaikan kita tidak mau pagi, tidak mau siang. Nah, kapan mulainya? Awalnya yaitu bitulu'il fajri, dengan terbitnya fajar sodik. Fajar itu ada dua, bukan fajar teman kita ya pemirsa dimanapun berada, bukan fajar teman kita atau suami kita, teman kita bukan, tetangga kita bukan. Fajar bukan, apalagi yang fajar yang lagi viral itu dari Gorontalo apa mana ada itu ya, yang buat lucu. Iya, set boy. Itu fajar sodik, ada fajar kadhib. Fajar itu cahaya putih yang putih-putih kalau menjelang subuh itu di arah timur. Ya, itu putih-putih, itu namanya fajar. Itu ada dua, fajar kadhib, ada fajar sodik. Kalau fajar kadhib, fajar bohong dari setan, itu fajarnya itu putihnya itu mengerucut ke atas. Kalau kalau fajar kadhib dari setan, itu supaya mengelabuhi orang-orang. Oh, udah waktu subuh, nggak boleh lagi sahur karena udah terlambat. Oh, udah waktu subuh, udah nggak boleh lagi sholat tahajud. Padahal itu fajarnya fajar kadhib dari setan, mengelabui kita, mengerucut ke atas. Nah, terus tapi kalau fajar sodik ini fajar yang betul daripada Allah Subhanahu wa taala. Fajar sodik itu fajar yang betul, fajar yang benar. Itu cahaya putihnya menyebar ke sana kemari. Nah, tidak memanjang ke atas. Nah, itu tanda awal mulanya waktu subuh tiba. Nah, kan sekarang mungkin zaman sekarang jarang yang memperhatikan, karena sekarang sudah ada jam digital. Jam digital itu kan sudah dikonferensikan oleh ulama kapan waktunya, jadi sudah di setel pas bertepatan dengan fajar sodik. Fajar sodik sudah terbit ataupun waktu subuh sudah masuk, itu sudah dibolehkannya mandi sunnah Jumat. Mandi sunnah Jumat. Ustaz, nggak bisa kalau misalkan ini kan kalau kalender Hijriah itu pas terbenam matahari ya, kalau terbenamnya matahari. Apa tidak bisa mandi sunnah di malam Jumat kalau misalkan? Malam pergantian hari dalam Islam ketika terbenamnya matahari. Nah, terbenamnya matahari kemarin hari Kamis, kemudian ketika terbenamnya matahari sudah memasuki malam Jumat. Tapi dalam aturan kesunahan mandi Jumat itu sunnahnya awal mulanya dihitung pas setelah fajar terbit ataupun azan subuh. Ini khusus untuk mandi Jumat. Gitu, mandi Jumat. Kemudian wayah ruju waktuhu, kapan habisnya? Bil ya'si min huduril Jum'ati, yaitu ketika dia hendak mau melaksanakan sholat Jumat udah habis waktunya. Wa yusanu liman yuridu ayyahdhura al-jumu'ata, dan disunahkan bagi yang mau menghadiri sholat Jumat. Wal afdalu takhiruhu inda iradatil khuruji lis sholat. Afdolnya itu mandi Jumat memang kan dari tadi pagi sudah boleh mandi sunnah Jumat. Nah, subuh atau pada subuh atau jam 6 tadi sudah boleh niat kita mandi sunnah Jumat dapat pahala. Tapi afdolnya kapan? Paling utamanya afdolnya ketika pas mau berangkat menuju sholat Jumat. Kenapa? Salah satu hikmahnya masih segar. Nanti orang-orang di sekeliling kita yang berdekatan dengan kita tidak merasa kebauan keringat kita, seperti itu. Nah, itu. Kemudian orang yang tidak mandi Jumat bagaimana?
tidak mengapa. Tapi sunnah bagi orang tersebut selama masih hari Jumat itu masih boleh dikodok, entah setelah Jumat, entah sorenya, masih ketika sebelum terbenam matahari, niat saja, niat sunnah mandi Jumat, mengkodok dan seterusnya, seperti itu. Di sini mandi Jumat tidak ada yang tanyakan ya. Kalau tidak ada lanjut. Tadi ya di WhatsApp Umi ada yang bertanya. Iya, ini sebenarnya ini pertanyaan yang kemarin yang tertinggal kemarin Ustaz ya. Dari Hajrana Umar. Iya. Saya coba baca Ustaz ya. Iya. Pertanyaannya mana ini? Ini sebenarnya pertanyaan tertinggal. Tertinggal Iya. kemarin. Tabe Pak Ustadz, bagaimana hukumnya mandi wajib jika suami istri sudah melakukan hubungan, Iya. tapi tidak segera mandi wajib, Terus dan kembali melakukan hubungan badan berikutnya? Iya. Tabe mohon pencerahannya Iya. Pak Ustadz. Iya. Ya, Ibu Hajrana, ya terima kasih pendengar setia. Beliau wali santri kami. Beliau selalu hadir juga di pengajian kami secara offline langsung. Di online juga alhamdulillah selalu hadir. Itu pertanyaannya, bagaimana kalau seorang suami istri sudah berhubungan badan tapi tidak segera mandi. Kemudian tadi melakukan lagi bagaimana hukumnya? Boleh saja. Andai kan kita sudah berhubungan badan, mau nambah enggak nambah, tapi kita belum mandi tidak mengapa. Tapi afdolnya kalau sudah berhubungan badan, kalau tidak mau segera mandi, afdolnya berwudu. Sunnahnya itu berwudu. Andai kan tidak berwudu bagaimana? Tidak mengapa. Jangan sampai, yang penting jangan berkeyakinan. Dulu ditanya juga tante kami, tante istri nanya, itu benar enggak Ustaz? Tanya ini tante kamu, om yang bertanya, Ustaz ini itu tante kamu bilang ini, katanya kalau sudah berhubungan badan belum mandi, terus kita keluar nanti bumi yang diinjak melaknat bagaimana itu? Ya itu tidak benar Ibu Bapak dimanapun berada. Yang jelas kita sudah melakukan hubungan badan ataupun mimpi basah ataupun dari head belum mandi besar, tidak mengapa belum mandi besar. Tapi sunnahnya memang kalau sudah bersih, sudah ini segera mandi sunnahnya. Tapi kalau umpama tidak mau segera mandi, mungkin ada kegiatan maka sunnahnya berwudu dulu, karena takut meninggal kita dalam keadaan berwudu. Kemudian andai kan pun kita mau nambah lagi, umpama kita sudah berhubungan badan kemudian tidak segera mandi, ternyata tambah lagi, boleh. Tidak mau harus mandi dulu yang pertama baru hubungan badan, tidak. Tapi sunahnya bagi orang yang mau berhubungan badan nambah, ini sunahnya ke WC dulu, dibersihkan sekitar kemaluan, kemudian wudu, baru melakukan hubungan lagi. Itu salah satu fadilahnya dalam kitab. Nanti kembali lagi ke kekuatan si pria, seperti itu. Jadi umpama kita berhubungan badan berkali-kali pun, mandinya cuma satu kali sah, boleh. Berhubungan berkali-kali bukan berarti berkali-kali mandi besarnya, mandi wajibnya. Sama seperti dia sudah hubungan badan, kemudian agak lama kemudian head. Nanti ketika sudah suci bukan berarti saya mandi besar 2 kali karena sudah hubungan badan belum mandi, kemudian head lagi. Tidak, pokoknya langsung 1 kali untuk 1 kali. Seperti itu. Jadi tidak usah ditahan itu mandinya sampai selesai haid, Ustaz ya. Siapa tahu ada anggapan bahwa karena harus mandinya berkali-kali, padahal tidak apa-apa walaupun double berapa ini pun. Ya, terima kasih untuk Pak Aldi yang ada di Pangaparan Pindrang mendengarkan juga mesra. Selanjutnya Ibu Atika Putri Ramadhani di Lumpue. Ada pertanyaannya nih Ustaz. Iya, boleh. Apakah mandi sunnah itu wajib sesudah haid? Oh iya. Terus masih ada ini, dan apakah niatnya mandi sunnah itu Ustaz? Ya, jadi sesudah haid itu, kalau sudah selesai haid maupun orang yang belum setelah hubungan badan, maka bagi dia itu kewajibannya untuk mandi wajib. Mandi wajib, bukan mandi sunnah, mandi yang lain, bukan. Memang dia sudah haid nih, bersih. Andai kan sekarang hari Jumat, ada kesunahan juga untuk mandi Jumat. Bagaimana? Bisa didouble niatnya. Bisa jadi 2, ataupun suami istri mungkin sudah berhubungan pagi tadi, sekalian mandi besar, mandi wajib sama mandi sunnah Jumat, boleh dapat dua-duanya. Tadi pertanyaannya ketika sudah haid persoalannya? Pertanyaannya? Iya, pertanyaannya tadi apakah wajib sesudah haid? Apakah mandi sunnah itu wajib sesudah haid? Mandi sunnah itu bukan wajib, yang namanya mandi sunnah ya sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Terus mungkin pertanyaannya apakah
apa ya, mungkin Diharuskan mandi. apakah diharuskan mandi atau enggak mungkin ya. Makanya mandi sunnah itu boleh dilakukan, kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak mengapa. Tapi Sementara bagi ini seorang yang haid, head, iya. bagi yang maksudnya itu ya, Iya. selesai head atau lagi head. Selesai haid. Kalau Selesai haid. ya, kalau selesai head itu harus mandi ini dulu, junub, mandi junub. Ataupun dua sekalian niatnya boleh. Saya niat mandi wajib bersih dari head dan mandi sunnah hari Jumat boleh. Seperti itu. Di itu niatnya di double Digabung saja. boleh Ustaz, ya. kalau mandi. Jadi kalau sudah head, yang utama dulu. Kalau sudah berhubungan badan berarti niat yang wajib saja. Iya. Ataupun niat double sama sunnah boleh. Tadi ini pertanyaan yang kedua, Kak. Niatnya mandi sunnah, Ustaz, atau Ya, mandi wajib? niat mandi sunnah. Kalau niat mandi wajib, contohnya umpama bersih dari head, pas air ditempelkan ke tubuh ataupun di kepala dulu kalau mau sunnahnya, pas diguyurkan di dalam hati niat saya mandi besar wajib karena Allah sudah. Ini yang globalnya. Kalau mau diperinci silahkan, niat saya mandi besar dari head karena Allah Ta'ala, ataupun dari nifas silahkan diperinci. Tapi kalau mau secara global, niat saya mandi besar, mandi junub atau mandi besar wajib karena Allah Ta'ala, sudah seperti itu. Kalau mau diperinci silahkan, dari head saya niat mandi besar karena suci dari head, saya mandi besar karena suci dari nifas, dari apa, boleh. Kalau mandi sunnahnya hari Jumat berarti niat saya mandi sunnah di hari Jumat karena Allah Ta'ala. Saya rasa jawaban Pak Ustadz untuk Ibu Atika Ramadhani sudah jelas ya. Terima kasih juga untuk Pak Amri yang mendengarkan mesra, hadir mengikuti mesra. Ya, makasih Pak Amri ya. Lanjut lagi, saya lihat ada penyair cinta juga sudah mengikuti. Masih ada pertanyaan dari Hajarana Umar ini, Ustadz. Bagaimana hukumnya dalam sholat berjamaah apabila makmun mendahului imam, baik itu gerakannya maupun bacaannya? Ya. Jadi kalau namanya makmum itu salah satu syarat dari berjamaah, si makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Kalau mendahului maka bisa batal sholatnya. Mendahului imam batal sholatnya. Itu umpam bacaannya, kalau bacaan tidak masalah, cuma makruh saja. Ya. Tapi kalau gerakan maka membatalkan. Tapi Ustaz tanya, bagaimana dengan biasanya kan di sujud terakhir itu kan biasanya ada doa itu, terkadang kan ada yang tinggal lama di situ. Bagaimana hukumnya itu? Tapi makmum atau imam? Makmum. Kalau makmum nggak mengapa? Makmum imam juga nggak mengapa. Tapi yang takutkan masalahnya kalau imamnya sudah bangkit, bangun, kalau dia masih lama. Tapi dia masih lama karena kan biasanya dimaksudkan untuk doa di situ. Iya. Kalau dalam mazhab kita Syafi'i sama Hambali boleh, selama tidak tertinggal 3 rukun. Andaikan gerakannya nih, imam duluan ruku, kita masih berdiri, imam sudah bangkit dari ruku, itidal, 2, 1, 2. Terus kalau imam sudah sujud 3, ini kalau sudah tertinggal 3 bangkit dari sujud, dia masih berdiri, si makmum batal soalnya karena sudah tertinggal 3 rukun. Jadi kalau masih tertinggal 1-2 rukun nggak apa-apa. Kalau imam sudah ruku, dia masih berdiri, imam sudah itidal, kalau dia masih sujud sementara imamnya sudah salam. Ya, imam sujud ya. Imam sujud, dia sama-sama sujud. Kemudian imam sudah bangkit dari sujud, alama dia sujud, kemudian imam sudah salam, dia masih sujud, gitu yang dipertanyakan. Itu secara hukum tidak mengapa, cuma afdolnya jangan terlalu lama. Karena dalam mazhab kita yang penting tidak tertinggal 3 rukun. Takutnya nanti orang menganggap apalagi ini aliran apa atau kok bisa lama seperti itu. Maka yang jelas secara hukum udah ikut saja imam. Kalau yang sudah berduduk, udah. Kalau mau agak lama tambahin doanya kan boleh, mau ditambahin. Tapi jangan terlalu panjang. Takutnya kan imam sudah salam, dia belum kan bangkit. Menimbulkan nanti makmum yang lain lagi. Persepsi yang lain lagi, menimbulkan kecauan. Udah yang enak-enak saja, yang sewajarnya. Kalau mau ditambahin doa-doa, ya udah tidak terlalu lama. Sebelum salam sudah berdiri, sudah duduk supaya nggak terlalu lama. Itu. Ya. Lanjut lagi pembahasan kita, Ustaz. Yang selanjutnya yaitu Ghusl Idaini. Yang selanjutnya itu mandi sunnah untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dua-duanya, Idul Fitri, Idul Adha, sunnah sebelumnya kita mandi dulu. Wa yadkhulu waqtuhu, kapan mulai masuknya dibolehkannya untuk mandi sunnah salat Idul Fitri ataupun Idul Adha, yaitu min muntasofil laili,
ketika pertengahan malam, jam 12 malam ini kalau Idul Fitri Idul Adha sudah boleh. Pertengahan malam berarti jam 12 malam, oleh pertengahan malam sudah boleh untuk mandi sunnah Idul Adha ataupun Idul Fitri. Wa yakhruju waqtuhu, kapan habisnya kesunahan mandi Idul Fitri Idul Adha? Bi ghurubi syamsi, ketika sudah terbenamnya matahari. Andaikan sekarang hari Idul Adha Idul Fitri, tadi pagi belum mandi, sekarang sudah salam-salaman, kita nanti zuhurnya niatkan mandi sunnah Idul Adha Idul Fitri boleh, sorenya boleh, sampai batas terakhirnya ketika sudah terbenamnya matahari, sudah tidak ada lagi kesunahan untuk mandi sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha, seperti itu. Kemudian wa yusannu al-ghuslul yaumin la liman yuridu huduri sholati faqat, disunahkan mandi sholat Idul Adha, mandi Idul Fitri, mandi sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha bukan hanya saja teruntuk orang yang mau melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, bukan untuk itu saja. Bahkan orang yang tidak mau melaksanakan sholat Idul Fitri pun di rumah atau di mana pekerjaannya atau apa, sunnah bagi dia tetap mandi sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha. Payusannu walau min haidin, payusannu walau min haidin wa ghairi mumayyizin, sunnah juga walaupun dia sedang haid, mandi sunnah Idul Fitri Idul Adha sunnah. Wa ghairi mumayyizin, walaupun anak kecil, niatkan saja. Anak kecil belum mumayyiz, belum belum mengerti apa-apa, silahkan kalau mau diajarin mandi walaupun gak mengerti, walaupun belum dewasa banget, belum balik, dikasih aja, kasih tahu nak mandi sunnah Idul Fitri, mandi sunnah Idul Adha, pahala dapat, seperti itu sunnah. Dan bagi orang yang haid, ini boleh juga hadir untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Kita pergi ke masjid boleh ketika haid, tapi jangan masuk ke dalam masjidnya, di serambinya, di pelatarannya, di halamannya. Mereka sholat, kita duduk, nggak apa-apa. Sunnah mendengarkan khutbahnya, seperti itu. Ini pas mandi Idul Fitri Idul Adha tidak ada yang ditanyakan, kalau tidak ada lanjut. Sebentar Ustaz, sebelum dilanjut ada pertanyaan dari Ibu Hesti Kuswardani. Maaf Ustaz, mau nanya, bolehkah puasa kodok niatnya bareng puasa sunnah? Ya, ini bagus pertanyaan. Terima kasih Ibu Esti Kuswardani. Pertanyaannya, bolehkah niat kodok puasa wajib barengi dengan niat puasa sunnah? Kalau untuk puasa sholat nggak boleh, wajib sama sunnah. Tapi kalau mandi tadi kan kejelasannya ada, boleh digabung niatnya. Tapi kalau ibadah ini sholat ataupun puasa nggak boleh digabung niatnya. Tapi niatnya umpama punya kodok, niatnya kodok, tapi kita pengen melaksanakan puasa sunnah juga, dapat dua-duanya. Tapi tata cara pelaksanaannya, pelafazannya, peniatannya tidak usah diutarakan. Yang penting niat kodok gitu. Saya niat mengkodok puasa yang puasa satu hari karena Allah Ta'ala, tapi dalam hati karena pengen melaksanakan puasa sunnah juga, dapat dua-duanya. Tapi kalau sunnah dengan sunnah, kalau puasa ini boleh digabung. Contohnya Senin Kamis dengan puasa Arafah, Senin Kamis dengan Ayamul Bid, Senin Kamis dengan puasa apalagi? Puasa-puasa sunnah yang lainnya boleh. Seperti itu. Puasa Daud, puasa apa? Jadi diperjelas kembali Ustaz, puasa misalkan saya mau mengkodok saya punya puasa, boleh dibarengi dengan puasa sunnah niatnya. Kalau boleh. Niatnya enggak usah dilafazkan. Yang penting saya niat kodok puasa karena Allah Ta'ala sudah. Tapi karena di dalam hati ada rasa ingin melaksanakan puasa sunnah juga, dapat pahalanya. Ini beda. Tapi kalau puasa sunnah boleh langsung dilafazkan pun. Kalau puasa sunnah digabung dua, saya niat puasa sunnah Senin Kamis dan Arafah karena Allah Ta'ala. Saya niat puasa Senin Kamis dan puasa Daud. Saya niat puasa Senin Kamis dan bertepatan dengan hari Muharram, silahkan. Dan seterusnya boleh. Kalau sunnah dengan sunnah boleh puasa. Boleh, iya. Ya, dilanjut lagi Ustaz. Ya, yang selanjutnya guslul ghusilil mayyiti, mandi sunnah bagi orang yang setelah memandikan mayit. Memandikan jenazah, walau kanat mayyitul kafiran, walaupun mayitnya seorang kafir, nggak ada yang ngurusi, ya udah kita urusi. Karena kalau nggak ada yang ngurusi sama sekali, semua berdosa. Tapi karena ada yang ngurusi, walaupun satu orang, jadi satu kampung tidak berdosa semuanya. Tapi kalau ada mayit nih, jenazah, ada orang meninggal, tidak ada yang ngurusi, maka satu kota tersebut, satu kampung tersebut berdosa semuanya. Tapi gara-gara ada yang ngurusi, maka tidak jadi berdosa itu orang-orang, seperti itu. Maka walaupun kafir, nanti kalau kita sudah memandikan mayit, sunnah untuk mandi sunnah karena kita setelah memandikan mayit. Walau kana ghasilu haidon au nufasa, walaupun dia haid, walaupun yang memandikan itu dalam keadaan haid ataupun nifas dan seterusnya,
boleh sunnah untuk mandi sunnah karena dia telah melaksanakan memandikan mayit. Kenapa? Alasan diantaranya li'anna masal jasadi kholian, karena menyentuh jasad, menyentuh tubuh yang sudah kholian minar ruhi, karena menyentuh tubuh yang sudah tidak ada ruhnya, dalam arti orang yang sudah meninggal, menyentuh tubuhnya, memegang-megang, yahsilu bihi wa hunna wa dha'fa lil badani, maka akan membuat badan kita badan kita lemas, badan kita walaupun tidak lemas agak kurang kurang segar, itu. Maka wal ghuslu yaqwiyuhu wa yanshatuhu, dan mandi itu, dengan mandi tersebut menguatkan kembali, menghidupkan kembali fitan kita, kesegaran kita, seperti itu. Maka sunnah bagi orang yang memandikan mayit, maka sunnah untuk mandi karena kita setelah memandikan mayit. Niatnya gimana? Udah niat saya mandi sunnah karena habis memandikan mayit. Niat saya mandi sunnah karena setelah memandikan mayit. Tapi bagi yang menyentuh badan, bagi yang menyentuh saja, bagi yang menyentuh ini mayit, kalau menyentuh saja maka cukup berwudu. Andai kan ada yang meninggal kan, tapi kita bukan yang memandikan, tapi kita megang, kadang mencium keningnya kalau keluarga. Nah, ini kesunahan juga. Kalau yang meninggalnya ulama, orang alim, orang mengerti ilmu agama, sunnah bagi siapapun tanpa terkecuali, sunnah untuk mencium keningnya, memegang badannya. Tapi kalau yang meninggal bukan orang alim, bukan orang ahli agama, bukan orang mengerti ilmu agama, sanak keluarganya saja yang mencium keningnya, seperti itu. Umpama kita kan kalau ada yang meninggal kan kita bertakziah, kemudian kalau ini kan kadang megang tangannya ataupun keningnya, kadang ada yang mencium juga. Maka sunnah bagi orang yang menyentuh orang yang meninggal berwudu. Tapi kalau yang memandikan sunnah mandi karena dia setelah memandikan mayit, seperti itu. Wa yadkhulu waqtuhu bil firagi min ghusl mayyiti wa yakhruju waqtuhu bil iradi anhu. Dan kapan mulainya sunnah mandi karena kita setelah memandikan mayat, yaitu bil firagi min ghusl mayyiti, setelah memandikan mayit. Udah, kalau sudah memandikan mayit maka sunnah kita mandi. Itu waktunya. Seperti itu. Dan ini masalah memandikan mayit tidak ada yang ditanyakan, kalau tidak ada dilanjut. Di kolom pertanyaan tidak ada. Ada yang titip pertanyaan di nomor saya ini, Ustaz. Mestinya dikirim di ke WhatsApp ya? Iya, di WhatsApp saya ini pribadi kayaknya. Iya. Tolong dipertanyakan kembali atau diperjelas kembali, apakah saya ini sekarang lagi haid, dan bisakah saya mandi sunnah dalam keadaan haid? Biasanya kan nanti habis haid baru mandi wajib. Ini dalam keadaan haid dia mau mandi sunnah, bisa? Ya. Betul, Pak Juba yakhruju mandi sunnah Jumat ya ini? Iya. Atau apa? Bil ya'si min hudur Jumat bisan liman yuridu ay yahduru al Jumat wal afdal ta'khiru inda al-irati wal khuruji lis salat. Kalau yang ada keterangannya itu, kalau umpama yang haid ataupun nifas masih bisa untuk mandi sunnah, itu mandi sunnah karena dia setelah memandikan mayit. Kemudian walau min haidin wa ghairu maizin, dan kemudian ghuslul idaini, yaitu mandi sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau Jumat, mandi Jumat tidak ada keterangannya bagi orang yang haid, untuk sunnah tetap sunnah mandi Jumat. Nah, kalau di kitab Taqriratus Hadiyah. Tapi nanti coba, siapa tahu nanti minggu depan untuk PR kami, siapa tahu di kitab yang lain ada, maka akan kami utarakan juga. Kalau dalam kitab Taqriratus Hadiyah, ini kitab Taqriratus Hadiyah itu biasanya ini menukil dari kitab-kitab yang lain langsung dikumpulkan. Tapi siapa tahu ada nanti di kitab yang lain kami sampaikan juga. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, Ustaz, di Facebook dari Pak Rahman Nuhung. Apakah setelah mandi wajib atau mandi sunnah Jumat, apakah tetap diwajibkan berwudu lagi untuk melaksanakan sholat Jumat? Ya, bagus pertanyaannya, yaitu apakah terima kasih Pak Rahman Nuhung, yaitu apakah setelah mandi wajib atau mandi sunnah Jumat, apakah tetap wajib berwudu lagi untuk melaksanakan sholat? Kalau mandi wajib, dengan catatan mandi wajib sudah bisa mencakup wudu, dengan catatan tidak menyentuh kemaluan. Karena yang membatalkan wudu salah satunya menyentuh kemaluan ataupun memegang bundar-bundar dubur. Dubur. Nah, maka bahwa kita mandi wajibnya tidak sampai menyentuh kemaluan, maka wudu pun tidak mengapa kalau mandi wajib.
Tapi kalau umpama ketika mandi wajib kok menyentuh, ya berarti harus wudhu lagi karena kita menyentuh. Kemudian kalau mandi sunnah tetap harus berwudhu karena mandi sunnah tidak mencakup wudhu, karena wudhu itu wajib. Mau baca Quran harus ada wudhu, mau sholat ada wudhu, wudhu wajib. Karena untuk melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan apa? Karena salah satu syarat sholat yaitu harus punya wudhu. Salah satu syarat untuk baca Quran harus punya wudhu. Kalau baca Qurannya menyentuh, tapi kalau tidak menyentuh dengan ucapan saya tidak punya wudhu pun tidak mengapa. Seperti itu. Bagaimana Pak Rahman jawabannya Pak Ustadz tadi ya? Jadi kalau misalkan mandi wajib terus mau sholat Jumat ya tidak perlu lagi berwudhu. Dengan catatan tidak ketika mandi besarnya. Tidak memegang ini kemaluan ya. Kemudian kalau mandi sunnah itu harus melaksanakan wudhu dulu karena ya. Sunnah tidak bisa menutupi wajib, kan wudhu itu wajib. Iya. Demikian jawaban Pak Ustadz untuk Pak Rahman Nuhun. Silahkan dilanjut lagi Pak Ustadz. Ya. Kemudian guslul istisqoi, mandi sunnah yang selanjutnya itu mandi karena mau melaksanakan sholat istisqo. Timbul pertanyaan nanti, apa sih sholat istisqo? Sholat istisqo itu adalah sholat meminta hujan. Andaikan kemarau panjang dulu ketika kami kecil di kampung kami di sana di Jawa, kami pun ketika kecil nggak ngerti, imamnya memerintahkan 3 hari sebelum untuk berpuasa, 3 hari sebelum melaksanakan sholat istisqo untuk berpuasa. Setelah itu di hari hanya sholat istisqo. Nah, ini sholat istisqo itu adalah sholat meminta hujan. Karena hujan nggak turun-turun, maka sunnah bagi imam masjid maka merintahkan jamaahnya untuk segera persiapan untuk melaksanakan sholat istisqo, meminta hujan. Tata caranya kemarin mungkin sudah di sholat sunnah ya. Tapi kalau nggak ada, nanti ketika pertanyaan ada dibahas bisa lagi. Sholat istisqo. Kemudian mandinya kapan? Wa yadkhulu waqtuhu idza kana munfaridan inda iradati sholati. Kalau sholatnya sendirian, sholat istisqa itu sunnahnya berjamaah. Tapi mungkin kalau orang lain nggak mau diajak ataupun orang lain nggak paham, kita mau sholat sendirian boleh. Sholat sunnah istisqa meminta hujan. Itu ketika mau melaksanakan sholat istisqa, kita sunnah untuk mandi dulu. Mandi karena kita mau melaksanakan sholat istisqa. Wa idza kanatis sholatu jama'atan. Kalau melaksanakan sholat istisqanya berjamaah, karena aslinya itu berjamaah. Berjamaah. Inda istima'in nasi, ketika mau berkumpul di lapangan. Sunnahnya di lapangan atau di mana. Maka kita sebelum berkumpul melaksanakan sholat istisqa. Kita coba terima dulu teleponnya masuk. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi. Iya, masih di Pengaparan Lembang. Iya, silakan Pak Aldi. Terkait dengan cuaca yang cukup ekstrim ini, kemarau panjang. Dalam satu kajian rutin di salah satu masjid di Kabupaten Pindrang, secara langsung kemarin saya mendengar hadis salat maghrib. Ustaznya bilang dalam kondisi seperti ini kita sangat membutuhkan air hujan. Kita harus introspeksi diri dulu dan juga senantiasa dan selalu istighfar dan bersyukur kepada Allah supaya hujan segera diturunkan. Jadi kalau dipadukan antara sholat minta hujan dengan sebanyak istighfar, mungkinkah bisa turun hujan walaupun telah dinyatakan oleh BMKG bulan-bulan 10 atau bulan 11 sebelum turun hujan? Bagaimana ini Pak Ustaz ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan intinya, Bapak mendengar kajiannya, karena musim-musim ini udah lama nggak turun-turun hujan, kita perbanyak istighfar. Betul, cara itu perbanyak istighfar salah satunya. Karena minta ampunan, karena istighfar itu salah satu diturunkan rahmat rezeki oleh Allah. Kemudian kalau dipadukan dengan sholat istisqa bagaimana? Ini kan aturan tata cara sholat istisqa. Di sini belum ya. Kemarin kami isi kajian di Masjid Istiqlal, Jalan Bau Masepe, samping Bank Mega itu sudah dilewat. Itu sholat istisqa itu memang isinya salah satunya diantaranya memperbanyak istighfar. Karena banyak-banyak dosa kita manusia, kalau banyak dosa nanti salah satu diantaranya Allah lambatkan turun hujannya, Allah lambatkan turun rahmatnya, dan seterusnya. Nah, ini salah satu sholat istisqa tata caranya, salah satunya itu seorang khotib mengajak orang-orang untuk kembali lagi kepada Allah, bertobat dan perbanyak istighfar. Rangkaiannya itu, tata cara sholatnya juga itu banyak istighfar salah satunya.
Jadi dipadukan memang betul. Dipadukan, kalau bukan dipadukan memang aturannya, sunahnya itu kita untuk beristighfar ketika sholat istisqa, ketika khutbah pun seorang khatibnya mengajak orang-orang untuk bertobat kembali kepada Allah lagi dan beristighfar sebanyak-banyaknya dan meminta kepada Allah untuk diturunkannya hujan. Dan salah satu tata cara sholat istisqa itu di lapangan ataupun di luar, hewan-hewan dibawa, salah satunya sunahnya itu hewan-hewannya dibawa, peliharaan mereka. Kenapa? Karena mereka pun merasakan kekeringan, biar mereka pun mengadu kepada Allah. Disaksikan setelah sholat, kemudian khutbah, doa bersama seperti itu. Hewan pun dibawa, yang punya kambing, dulu kami di kampung kami seperti itu. Pak imamnya kan mengasih tahu semua hewan dibawa. Udah, hewan yang kambing, yang punya ayam, itu dibawa ke lapangan, kumpul sholat, setelah sholat khutbah, udah doa bersama. Kambing diikat di sana, udah mereka pun kan tahu juga, merasakan kekeringan, biar mereka pun sama-sama meminta kepada Allah. Tadi disampaikan Ustaz bahwa 3 hari sebelum sholat istiqosah sunnahnya itu berpuasa. Si imam nanti ngasih tahu kepada jamaah ataupun mau keseluruhan serentak mengadakan sholat istisqonya. Nanti Pak Wali Kota ataupun yang diamanahi untuk mengumumkan, udah umumkan di media kah, umumkan di masjid-masjid kah, untuk serentak melaksanakan puasa 3 hari sunnah bagi yang mampu, bukan paksaan, bukan harus wajib. Bagi yang ini langsung puasa 3 hari sunnah, kemudian perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah. Setelah hari hanya udah langsung dikomandoi, semuanya kumpul di lapangan kan, di mana bawa hewan-hewannya sholat. Nah, nanti cara sholatnya pun beda. Seorang khatib nanti membalikan sorbannya harus seperti ini, nanti pas pembahasan bab sholat sunnah ada seperti itu. Ya, lanjut lagi Ustaz untuk pembahasan kemudian Ghuslu khusufil qamari wa kusufi syamsi, mandi sunnah karena terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau ada terjadi gerhana bulan, gerhana matahari, selain sunnah untuk melaksanakan sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, sebelum melaksanakan sholat gerhana bulan, gerhana matahari pun sunnah untuk mandi sunnah karena gerhana bulan, gerhana matahari. Walaupun andaikan dia tidak melaksanakan sholat, bibtidai taghayyuri wa yarju waktu bipilih sholat. Kapan mulainya? Wa yadkhul waqtuhuma bibtidai taghayyuri. Kapan awal mula masuknya mandi sunnah untuk karena gerhana bulan, gerhana matahari? Ketika sudah mulai detik-detik dimulainya gerhana bulan, gerhana matahari, di situ kita sudah ada kesunahan untuk melaksanakan mandi sunnah gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan kapan berakhirnya? Wa yakhruju waqtuha bifi li sholati, ketika sudah melaksanakan sholat gerhana bulan ataupun gerhana matahari, sudah tidak ada lagi kesunahan untuk mandi sunnah gerhana bulan, gerhana matahari. Batasnya sampai kalau sudah dilaksanakan sholat sudah tidak ada lagi kesunahan untuk mandi gerhana bulan, gerhana matahari. Kalau sholatnya kapan? Sama sholatnya pun ketika sudah mulai detik-detik terjadi gerhana bulan, kalau sudah mandi, kalau mandi dulu. Kalau sudah terjadi gerhana bulan, proses gerhana bulan atau gerhana matahari, sunnah untuk sholat. Setelah itu kapan berakhir waktunya? Kalau sholatnya, kalau gerhananya untuk sholat. Kalau sholatnya itu ketika sudah selesai gerhana bulan, gerhana matahari, sudah habis. Tidak ada kesunahan lagi untuk melaksanakan sholat gerhana bulan, gerhana matahari. Kemudian yang selanjutnya, sambil nunggu pertanyaan, ghusl kafiri idza aslama, mandi seorang kafir karena dia masuk Islam, maksudnya orang mu'alaf. Sunnah mandi karena dia sudah masuk Islam. Ini bagi siapa? Catatan. Hada idza lam yujnib hala kufri, ketika dia belum masuk Islam itu tidak pernah junub. Andaikan tidak pernah mimpi basah, tidak pernah junub, bagi dia ketika sudah masuk Islam sunnah untuk mandi karena dia baru masuk Islam. Wa illa fayajibu al-ghusl li raf'il janabati. Kalau dia ketika sebelum masuk Islam pernah junub, pernah hubungan badan, pernah mimpi basah, pernah haid dan seterusnya, maka bagi dia wajib mandi karena dia telah masuk Islam. Seperti itu. Kemudian mandi yang selanjutnya sunnah al-ghuslu lil ifaqati al-majnuni al-mughma alaihi. Kalau ini orang yang karena gila, sembuh dari gila, sembuh dari ayan atau epilepsi atau bahasa Bugisnya sisi manukeng, kalau sudah sembuh sunnah mandi karena kita telah sadar daripada gila ataupun sisi manukeng ataupun ayan, epilepsi dan sejenisnya. Kemudian mandi sunnah yang selanjutnya al-ghusl lil hijamati, yaitu mandi sunnah karena kita selesai di bekam, wahya ikhrajud dami, yaitu
apa namanya bekam itu mengeluarkan dari itu pakai alat bekam, bisa dilihat di Google ataupun sekarang, apalagi zaman sekarang sudah tahu semua bekam, kecuali ketika kita kecil mungkin nggak tahu itu apa, seperti itu. Sunnah karena kita setelah dibekam, sunnah mandi karena kita selesai dari berbekam. Sunnah mandi selanjutnya itu al-ghuslu lidukhulil masjidi. Sunnah mandi sunnah karena kita mau memasuki masjid. Andaikan kita mau ke masjid, sunnah mandi dulu kalau bisa. Karena apa? Salah satu hikmahnya itu nanti samping kita tidak merasa kebauan dan seterusnya. Kemudian al-ghuslu kulli layatin min layali Ramadan. Nah, mandi sunnah di setiap malam-malam Ramadan. Kapan mulainya? Wa yadkhulu min mal maghribi. Mulai masuknya itu ketika sudah maghrib, sudah buka ataupun sudah terbenam matahari, sudah sunnah untuk mandi malam Ramadan tersebut. Setiap malam sunnah. Likai yang syato lil qiyami, supaya segar ketika sholat malamnya, ketika sholat tarawihnya, ketika sholat isyanya, segar. Aksalul haji wal umrati, dan mandi sunnah ketika kita melaksanakan haji dan umroh. Di antaranya wadzalika indal ihrami, ketika mau ihram, wa dukhul Makkah, ketika mau masuk Mekah. Mandi sunnah karena kita mau memasuki kota Mekah yang suci. Walil wukufi bi Arafah, karena mandi sunnah ketika mau wukuf di Arafah. Wa tawafi, mandi sunnah karena kita mau melaksanakan tawaf. Wa ramil jimari, dan mandi sunnah karena kita mau melempar jumroh. Itu annahu la yusnal ghusl. Kemudian mandi mabiti Muzdalifati di qurbi, mandi karena sunnah mandi sunnah karena kita mau bermalam di Muzdalifah. Min ghusl wukufi bi Arafah, wukuf di Arafah dan seterusnya. Al-ghuslu di khulil madinati Rasulullah SAW, dan mandi karena kita memasuki Madinah, kota Rasulullah SAW. Kalau kita masuk Madinah, sunnah mandi karena kita baru tiba di kota Nabi SAW, Madinah. Al-ghuslu li huduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimina, dan mandi sunnah karena kita mau menghadiri perkumpulan orang Islam. Apalagi majelis taklim ataupun pengajian perkumpulan orang Islam pun, kalau bisa kita sunahnya mandi dulu karena kita mau berkumpul bersama orang-orang Islam, supaya orang yang lain tidak merasa kebauan dengan keringat kita dan seterusnya. Ini mandi sunnah. Bentar, ada pertanyaan titipan dari Mama Nisa. Ya. Saya sakit panas dan menurut dokter tidak boleh mandi. Tapi pada saat itu saya baru selesai haid. Apakah ada cara mengganti mandi wajib agar kita bisa sholat? Iya, betul, pertanyaannya bagus. Ketika ada orang ada orang yang tidak boleh terkena air. Kalau kena air akan membahayakan menurut dokter. Tapi kalau menurut sendiri nggak boleh. Kalau menurut kesehatan itu pakarnya dokter. Kalau kata dokter jangan, karena akan membahayakan tubuh kamu, akan membahayakan penyakit kamu. Kalau memang betul itu sakit panasnya, kalau dengan mandi akan membahayakan, maka tidak usah mandi. Headnya itu mandi besarnya diganti dengan tayamum. Diganti dengan tayamum berbeda. Bagaimana caranya? Mandi besar diganti dengan tayamum, sama seperti halnya tayamum ketika mau wudu, pengganti wudu, yaitu cuma wajah dan kedua tangan sudah selesai. Tapi yang membedakan niatnya saja. Andaikan di sini depan saya debu yang sudah dikumpulkan ataupun di tembok atau ketika ditempelkan, ketika diangkat mau dibasuh ke muka, niatnya yang membedakan. Kalau pengganti wudu, niat saya bertayamum untuk pengganti wudu, wajib karena ta'ala. Tapi kalau untuk mandi besar ataupun suci dari haid, mandi junub semuanya, niat saya bertayamum pengganti mandi besar, wajib karena ta'ala sudah. Mandi wajah satu kali, terus dihilangkan yang ini, kemudian ambil lagi untuk tangan kanan satu kali, untuk tangan kiri satu kali, sudah selesai mandi wajibnya seperti itu. Bukan berarti kalau mandi besar diganti dengan tayamum berarti mandi kucing di tanah. Bukan seperti kucing, sama caranya seperti pengganti wudu, wajah dan kedua tangan sudah, cuma bedanya niatnya seperti itu. Jadi untuk Mama Nisa, demikian jawaban Pak Ustadz. Jadi itu ada cara lain untuk mengganti mandi wajib, yaitu dengan cara tayamum. Untuk cara tayamum saya rasa sudah dijelaskan tadi Pak Ustadz, cuma yang membedakan adalah niat ya. Itu jawabannya Pak Ustadz. Kita sudah selesai pembahasan hari ini Ustadz. Pembahasannya sudah selesai, mandi sunnah. Berarti kalau untuk selanjutnya nanti pembahasan macam-macam najis,
memakai khuf, mengusap khuf, kemudian bertayamum dan seterusnya ke sananya. Maka kita jangan bosan-bosan dimanapun kita berada. Ada majelis taklim, majelis ilmu, hadir dimanapun. Itu pahala buat kita. Karena manusia itu beramal itu, kalau cuma amal saya tanpa ilmu gimana? Takut tidak terima. Memang yang menerima tahunya ya, yang menerima hanya Allah SWT yang tahu. Tapi minimalnya kita tahu tata caranya, syaratnya, rukunnya apa semua. Insya Allah bisa diterima. Makanya untuk supaya tahu tata caranya, hadir di majelis-majelis ilmu dimanapun berada, sama siapapun, ustadz-ustadz, apalagi ustadz yang dari pesantren pasti dari kitab-kitab. Tapi umpama tidak bisa juga, apalagi sekarang alhamdulillah di Pare-Pare ada Radio Mesra ataupun apa yang memfasilitasi pengajian-pengajian ilmu agama, dengarkan, dapat pahala, dapat ilmu. Ya, sepertinya kita sudah di penghujung acara ini, Ustadz ya. Terima kasih untuk semua insan mesra yang sudah mendengarkan mesra, baik yang sudah gabung di Facebook juga yang tadi sudah gabung di layanan telepon kita. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini, insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan kalau tidak ada halangan, insya Allah diberi kesehatan, tentu kita ketemu kembali di hari Jumat berikutnya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.